Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, teman-teman, hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit proyek di mana tugas ini adalah sebagai salah satu melengkapi di dalam program PKT saya. Tapi nanti untuk teman-teman semuanya, diharapkan kalau nanti memberikan masukan dan kritikan ini real ya, seperti kalau bahasa ada yang tidak sesuai apa-apa nanti boleh nanti diberikan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kita ngobrol dulu. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih teman-teman untuk saya akan sekarang sebelum kita presentasikan Oke, baik, teman-teman semuanya, kita sedikit mencari saja ada yang selalu aku gitu ya. Baik, teman-teman, di sini saya membuat satu program untuk anak murid kita di SMP. Sebenarnya sih tidak jauh dengan yang namanya klub gitu. Ini hampir sama dengan klub, cuma mungkin versi yang saya buat ini sesuai dengan urutannya itu hampir sama. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya membuat satu judul tentang sehat dan bugar melalui aktivitas yang menyenangkan. Yang dimana aktivitas yang menyenangkan itu melalui kebugaran jasmani. Nah, teman-teman di sini saya membuat satu latar belakang yang dimana sebenarnya program sehat ini mempromosikan kesehatan bagi murid-murid kita, baik itu dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, di dalam promosi ini anak murid juga ditekankan untuk mereka berpusat di dalam aktivitasnya, karena di dalam aktivitasnya itu kita tidak bisa menentukan harus latihan ini, harus latihan ini, tidak. Nanti akan ada pilihan mereka di dalam menentukan apa sih yang mereka bisa lakukan. Nah, kemudian ini nanti akan ada survei, mungkin sekira saja nanti saya tampilkan survei di awal, teman-teman. Karena kembali lagi latar belakang dari sini adalah bagaimana anak murid itu bisa melakukan aktivitasnya dengan tujuan tadi untuk mendapatkan sehat dan bugar tadi. Nah, program ini dirancang untuk mengidentifikasi kira-kira anak murid itu kurangnya di mana sih ketika olahraga. Kan dengan fenomena saat ini anak-anak itu jarang berolahraga. Maka dari itu program yang saya tawarkan ini mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Nah, teman-teman semuanya tadi sudah hampir sama dengan latar belakang. Ini tujuan dari program ini ada 3 saya buat. Yang pertama, memfasilitasi khususnya pelajaran yang saya ampuh. Jadi pelajaran yang saya ampuh itu bisa diterapkan oleh anak murid. Nah, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi tidak ada yang tidak ada yang lagi saya nggak bisa olahraga, saya nggak mau olahraga. Dengan adanya program ini, anak-anak diharapkan mereka terlibat semuanya. Terus yang ketiga, murid dapat secara langsung memanfaatkan aset yang kita punya. Contohnya lapangan basket, mungkin nanti ada lapangan badminton. Seluruh aset-aset itu bisa kita berdayakan kepada mereka. Nah, ini tujuan dari programnya. Kemudian teman-teman, ini capaian dan langkah-langkah yang saya buat di dalam program saya ini, di mana ada 3 capaian yang saya capai dari anak murid kita. Yang pertama, ada meningkatkan keterlibatan siswa. Di sini nanti 80% siswa itu berpartisipasi di dalam survei. Itu langkah pertama. Jadi nanti sebelum terlaksana program ini di lini masanya nanti anak murid itu diberikan semacam survei. Harapannya 80% mereka itu berpartisipasi. Nah, gimana caranya? Ini kurang lebih seperti ini. Terus Anda menggunakan survei, kemudian ada diskusi bersama teman-teman yang sama-sama suka basket, sama-sama suka olahraga ini. Nanti mereka saling komunikasi. Barangkali ketika di kelas mereka ngobrol, kamu itu tadi di survei apa ya? Nah, ini harapannya. Kemudian yang kedua capaiannya
minat dan bakat mereka. Jadi kita tidak memaksakan di sini. Kemudian yang ketiga, capaian yang diharapkan dari program ini membangun kepemilikan siswa dan program. Artinya di sini setiap murid mempunyai kesempatan untuk memimpin. Memimpin di mana? Ketika mereka beraktivitas. Misalkan nih, mereka ikut badminton. Jadi dia punya kapasitas untuk memimpin pemanasan, memberikan contoh. Jadi tidak hanya mereka itu hanya melihat saja, tapi bisa melakukan contoh. Murid A, kamu bisa servis. Nah, jadi di servis bawah itu dia bisa mencontohkan. Nah, itu capaiannya. Kemudian secara cepat juga teman-teman semuanya, ini ada struktur program dan mitra. Di sini ada 5 yang saya buat. Nanti teman-teman boleh dibuka sesuai dengan yang saya buat tadi. Nah, ini adalah di dalam skala programnya. Ini menjangkau anak-anak murid kita kelas 7 sampai kelas 9, yang dimana usianya 12 sampai 15 tahun. Ini estimasi ya, misalkan Miss. Jumlah kita itu ada 140 siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Oke, kembali seperti itu Miss. Oke, ini jenis programnya curricular jasmani. Kemudian ini estimasinya, seandainya terlaksana, ini dimulai dari Oktober sampai Desember. Itu di awal Oktober dan Desember. Nah, kemudian teman-teman di sini juga ada pengaturannya. Kira-kira seperti apa sih pengaturannya? Nah, untuk ruang pelaksanaan sendiri itu ada lapangan basket, lapangan badminton, dan ada nanti ruang serbaguna. Contohnya ada satu ruangan yang mereka bisa lakukan gitu aktivitasnya nanti. Nah, ini latihannya itu kita buat programnya itu per sekali seminggu. Jadi tidak setiap hari, jadi sekali seminggu. Nah, ini estimasinya ini bisa berubah ya teman-teman. Ini di hari Rabu pukul 14.00 sampai 12.30. Ini estimasinya, tapi nanti sekali lagi bisa berubah. Kemudian ini tadi jadwal sudah saya sampaikan, dimulai pada minggu pertama Oktober dan berakhir di minggu pertama juga Desember. Kurang lebih 2 bulan atau 8 minggu. Kemudian teman-teman, di sini juga jenis programnya nih. Ini yang ditawarkan kepada anak murid kita ada 4. Yang pertama ada senam irama. Jadi senam irama ini tujuannya untuk kebugaran mereka khususnya dalam fitness. Yang kedua kebugaran. Ini tujuannya untuk membangun fisik mereka. Bisa saja latihannya ada jogging, misalkan jogging di sekolah ini, atau nanti ada area di jogging. Nah, mereka akan lakukan. Terus nanti ada latihan kekuatan, misalkan seperti push up, sit up, gitu ya, dan pemanasan. Kemudian aktivitas yang ketiga itu ada basket. Jadi basket ini adalah ya mereka hanya mendapatkan materi tentang dribble, passing, shooting, atau nanti ada include dengan games. Nah, kemudian yang terakhir itu ada badminton. Badminton itu ya biasa sama seperti dengan basket. Sekali lagi, inilah yang ditawarkan di dalam program ini untuk murid-murid semuanya. Jadi ketika boleh nggak mereka memilih lebih dari satu, boleh, asal mereka menyesuaikan dengan jadwal mereka. Tapi harapannya seluruh murid ini memilih satu aktivitasnya supaya apa tujuannya tadi untuk meningkatkan kebugaran mereka. Nah, inilah program yang ditawarkan. Kemudian ini mitranya. Jadi saya tidak bekerja sendiri, teman-teman. Ada beberapa komunitas belajar yang saya minta bantuannya, termasuk teman-teman yang ada di sini. Salah satunya wali kelas. Kenapa? Karena sebagai olahraga saya bisa merancang, membuat, tapi belum tentu nanti pada prakteknya itu ada kekurangan-kekurangan. Contoh, wali kelas. Di mana wali kelas? Di sini membantu pelaksanaan. Contohnya membantu kemajuan siswa dengan cara apa? Kasih tambahan dukungan. Bahkan anak itu hari ini kamu latihan apa? Nah, kok kamu nggak ikut ya? Kamu hari ini. Nah, dengan cara menegur, memberikan motivasi, itu salah satu dukungan dari mitra saya untuk melaksanakan program ini. Kemudian orang tua tentu nanti akan ada korelasi antara saya dengan kita sebagai sekolah, sebagai orang tua, karena
bisa loh Bu, Pak, ternyata dia bisa basket loh Bu, Pak. Nah, lebih seperti itu. Kemudian siswa, nah ini siswa juga saya untuk melaksanakan program ini. Kalau ada siswa, kita laksanakan ini program, ya. Kemudian kepala sekolah ini mendukung pelaksanaan program ini, contoh menyediakan fasilitas atau memastikan izin-izin di dalam penggunaan lapangan itu bisa dilakukan. Kita nggak akan bisa melakukan pelaksanaan kalau ada izin. Ini butuh mitra. Jadi sekali lagi saya memberikan program ini akan terlaksana apabila dibantu dengan mitra saya. Ini semuanya. Kemudian ini lini masanya. Oke, ini lini masanya, estimasinya. Jadi pelaksanaannya itu sebelum tanggal 2 ini anak murid itu diberikan survei. Nah, contoh surveinya seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, ini contoh surveinya yang nanti diberikan kepada anak murid. Contoh, saya akan menanyakan ke murid kita. Yang pertama, seberapa puas kamu dengan aktivitas fisik yang disediakan di sekolah? Jadi ditanya dulu muridnya, kamu puas nggak dengan belajar fisik yang diberikan di sekolah? Kalau sangat puas nanti mereka jawab. Terus ada lagi dari aktivitas berikut apa yang kamu sukai? Nanti mereka bisa pilih satu, ya, dan atau semuanya boleh, atau sama sekali enggak. Tapi nanti dibuat di aktivitas lainnya. Nah, nanti aktivitas lainnya itu masuk ke mana? Jadi biasanya aktivitas lain itu masuk di dalam kebugaran. Contohnya mereka sukanya skipping misalkan. Skipping, nah itu termasuk dalam kebugaran. Tapi untuk pertanyaan itu mereka harus isi salah satu. Kemudian seberapa penting menurutmu sekolah menyediakan fasilitas berbagai aktivitas fisik? Perlu nggak sekolah itu? Nah, mereka nanti akan isi survei ini. Terus aktivitas kebugaran apa yang kamu coba lakukan lebih sering di sekolah? Contoh, saya ingin basket setiap hari. Nanti boleh mereka isi di situ. Nanti atau ketika nanti sudah mereka isi, kita tanya, kamu sudah isi belum? Terus, nah contoh-contohnya ini, ya semuanya saya bacakan, teman-teman. Dan nanti akan diminta sarannya dia. Nah, setelah saya memberikan saran ini, nanti saya akan bisa memilah-milah kira-kira anak murid itu masuk di mana. Jadi setelah mereka nanti sudah dibagi, oh si A itu masuk aktivitas ini, aktivitas ini. Nah, contoh 2 Oktober sudah mulai peluncuran program. Ini mensosialisasikan mungkin kelas-kelas, wali kelas, saya disampaikan kepada muridnya ketika perwalian zaman. Terus ya latihan yang pertama itu ada seragam, jadi ada dibuat 9, 16, jadi setiap minggu. Tapi tergantung dengan jenis aktivitasnya. Kembali lagi, ini sesuai dengan apa yang mereka pilih. Kalau mereka masuk misalkan senang irama, dia join. Kalau dia ikut lagi basket, dia join. Tapi kalau dia ikut senang irama tapi nggak main basket, dia langsung badminton. Jadi tidak harus setiap minggu itu dia ikut, tidak. Tapi sesuai dengan apa yang dipilih. Oke, minimal satu harus dipilih sendiri. Nah, ini estimasi lini masanya, teman-teman semuanya. Jadi nanti akan berakhir sekitar 11 Desember. Nah, di 11 Desember ini mempresentasikan program khususnya saya, apakah ini bisa lanjut atau tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di sini. Kemudian teman-teman, ini tadi sudah ada. Kemudian saya akan memberikan kira-kira apa sih yang dimiliki sekolah kita. Nah, di sekolah kita itu ada beberapa yang menunjang kapasitas kita. Contoh, fasilitas fisik. Fasilitas fisik yang kita punya itu ada lapangan basket, ruang serbaguna, dan ada lapangan badminton. Yang nantinya akan digunakan di dalam pelaksanaannya. Kemudian di dalam sumber daya manusia, di sini ada guru olahraga, wali kelas, kepala sekolah, koordinator lokasi. Nah, ini kenapa saya tambahkan di sini koordinator lokasi karena dia yang bertanggung jawab nanti yang pembahasan memberi izin di dalam pelaksanaannya. Sama seperti yang tadi disampaikan di awal, komunitas itulah sumber daya manusia kita yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, ada tambahan dari sini bisa juga dengan sapam. Sapam itu ketika orang tua murid
menjemput mereka atau memfasilitasi supaya tidak kemana-mana anak murid kita itu pergi. Security juga termasuk sebenarnya di dalam sumber daya manusia. Cuman yang paling dominan di sini saya buat seperti ini. Kemudian lanjut teman-teman. Di sini ada dukungan komunitas tadi sudah ada. Saya lanjut lagi ke poin. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini partisipasinya anak murid sendiri yang dievaluasi. Kemudian alat pengumpulan data seperti apa saya buat. Ini teknis. Alat pengumpulan data yang saya lakukan itu ada survei. Survei ke peserta didik seperti yang tadi ada di sini. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian nanti survei itu ada juga dilakukan di setiap akhir sesi. Misalkan hari ini kita melakukan latihan webinar. Ini dibuat surveinya kira-kira kamu sebentar hari ini apa yang kamu dapat, apakah kamu cedera. Itu masuk di sini di dalam pengumpulan datanya. Dari data ini yang dikumpulkan nanti bisa dilaporkan ke wali kelas, dilaporkan ke orang tua. Oh ternyata selama aktivitas itu dia rentan dengan cedera. Terus dan lain-lain. Ini semuanya di sini. Terus ada wawancara dengan wali kelas. Tentu ya nanti kita akan melihat sama-sama. Kira-kira Miss tadi wali kelasnya itu menurut gimana sih tadi prakteknya? Oh Pak, saya nggak tahu harus saya mengajar. Oke, saya sebagai guru olahraga menurut begini nih. Bu, itu melakukan badminton. Dia mimpi loh. Dia yang memimpin teman-temannya untuk teknik seperti itu. Oh gitu ya. Mungkin ada sesi komunikasi. Kemudian ini ada refleksi. Sama dengan seperti yang tadi ada refleksi daerah B. Ini dilakukan oleh peserta didik sama seperti yang tadi. Ini refleksi itu mengevaluasi pengalaman mereka. Apa sih yang mereka dapat? Jadi apakah mereka enjoy atau tidak? Karena nanti ini penting untuk berikutnya. Apakah mereka lanjut atau tidak? Karena sekali lagi ini sesuai dengan minat, bakat dan kemauan mereka. Jadi tidak dipaksa. Kemudian pengamatan langsung ini bisa berkoordinasi dengan koordinator, sekolah, wali kelas, sendiri juga. Melihat kira-kira ketika prakteknya benar juga ya praktek. Sesekali nanti komunitas saya ini bisa gabung ketika pelaksanaannya. Sambil dilihat, oh ternyata dia itu basket. Ini pengumpulan. Kemudian teman-teman, ini bersama yang sudah berlatih. Sekarang lanjut dulu ke slide yang terakhir. Program ini sangat bagus, tapi bisa kemungkinan ada struggle-nya, ada tantangannya. Apa saja? Ini yang saya prediksi kira-kira yang menjadi tantangannya. Yang menjadi tantangannya itu siswa tidak mungkin selalu hadir atau berpartisipasi setiap program. Contohnya satu, entah dia bisa jadi ada tambahan pelajaran, gitu ya. Entah dia itu ada sakit atau ada seperti aktivitas yang lain, sehingga tidak membuat dia konsisten. Solusinya gimana? Ini langsung ada solusinya. Kemudian nanti kita membuat penjelasan ya benar-benar ya ini harus diikuti dengan konsisten. Supaya apa? Supaya dapat manfaatnya. Kemudian sesekali kita akan memberikan reward kepada mereka. Contoh kita kasih sertifikat, kita buat misalkan harga. Ternyata kasih tepuk tangan ketika di tempat itu. Ini yang paling bagus hari ini ya. Kemudian ada lagi kira-kira tantangannya apa saja? Ini nomor 2, teman-teman. Terbatasnya fasilitas aktivitas kebugaran atau misalkan venue yang digunakan. Contoh misalkan tiba-tiba, hari ini maaf ya, Mister pakai sangat terpaksa nggak bisa di cancel. Artinya kita harus kita harus ya beralih ke jadwal lain gitu. Jadi kita tidak paksakan. Atau pokoknya lagi dipakai acara yang lain ya.
seperti kita peminjaman aula gitu. Itu sebenarnya sudah termasuk. Kemudian kebutuhan siswa ini yang menjadi kebutuhan siswa. Nah, biasanya karena saking anak ini berbeda, menyulitkan saya secara pribadi untuk mengidentifikasi apa sih yang menjadi keunggulan mereka. Memang ada survei, cuma ketika pada prakteknya, ketika saya sendiri yang nanti di sana, itu kan sulit. Apalagi dibantu kalau seandainya anggaplah 100 murid memilih basket, saya mengontrol itu, saya memastikan dia benar-benar atau tidak, itu akan sedikit susah di dalam melaksanakannya. Tapi harapannya tidak sampai di situ. Nah, ini kebutuhannya yang berbeda-beda. Kemudian ini 4. Mohon maaf, ini saya buat ya teman-teman. Mungkin dari wali kelas, guru dan komunitas itu tidak konsisten. Di balik ini mungkin ada aktivitas lain. Contohnya ternyata wali kelas ini sedang menangani anak murid bermasalah, sehingga dia tidak bisa yang harusnya sudah dijadwalkan hari ini mau ikut atau mau wawancara atau dengan saya atau yang lain nggak bisa, sehingga konsisten itu tidak ada. Tapi memang di hari lain bisa. Nah, ini di timeline tadi itu sudah dibuat, itu menjadi. Nah, teman-teman, mungkin itulah yang menjadi poin yang saya buat di sini. Kembali lagi, sehat dan bugar. Jadi sebenarnya tujuan ini untuk membuat anak murid dalam bugar beraktivitas, digabung dengan komunitas. Komunitas siapa? Komunitas yang ada di sekolah. Baik, mungkin itu pengalaman yang bisa saya berikan untuk penjelasan kali ini. Kira-kira ada yang memberikan pertanyaan atau saran? Ini pilih ya. Apa kira-kira yang menjadi masukan dari kita? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Miss. Untuk serbaguna itu nanti mungkin kita lihat dulu. Sebenarnya ruang serbaguna itu bisa dikatakan dengan ketersediaan ruangan. Contoh di dalam lantai ini kan ada semacam pasar. Seandainya tidak pun, nah kita akan koordinasi kira-kira ada nggak yang bisa digunakan atau kelas yang bisa digunakan untuk senam irama dan seperti itu. Atau kalaupun kalau nggak bisa, ya kita harus manajemen di lapangan yang kebugaran itu atau di Terima kasih Miss. Sebenarnya kembali lagi tadi ini hanya masih rancangan Miss. Seandainya ini terlaksana, saya kembali lagi untuk memastikan kesediaan mereka, terus memastikan jadwal free mereka itu gimana. Seperti itu Miss. Jangan sampai aktivitas yang sudah dari sekolah itu kurang. Tidak, mereka harus memprioritaskan apa yang ada di dalam kurikulum mereka ya. Dibandingkan ini. Nah, nanti akan ada komunikasi kolaborasi lagi untuk men-set jadwalnya. Oke, kita di awal tadi buat sepakat dulu misalkan kalau kamu sudah pilih badminton, ya sesuaikan kembali lagi waktu kamu itu harus pastikan bisa di badminton. Tapi kalau memang dia sudah bisa badminton, kemudian jadwalnya yang baik, ya dia harus pilih yang baik itu. Dia bisa
tidak jawabannya, karena ya sudah kita set dari awal gitu. Nanti kalaupun nanti ada seperti itu, mungkin nanti di program semester 2-nya akan kita lihat lagi. Nah, tapi ingat ini kan akan terus sampai semester 2 sampai akhir tahun ajaran. Kemudian gimana Pak? Izin saya belum bisa menjawab. Nanti dilihat lagi. Bisa dideskripsikan Ya, ya Pak ya, ya ya. dalam program. Saya akan lihat lagi nanti di dalam. Kemudian ada minimal dan maksimal peserta untuk setiap program nggak? Oke, baik. Untuk minimal sama dan maksimalnya itu harapannya minimal ada 1 orang gitu kan, supaya ada bisa lagi gitu. Kalau misalnya senam gitu, senam tapi yang itu cuma 1 orang itu asalnya tetap Ya, iya. Kalau misalnya maksimalnya Maksimalnya itu, nah ini makanya saya juga untuk orang ini kan karena kebutuhan tadi saya tidak bisa mempermilih, tapi untuk saat ini yang kalau memang seandainya nih 100 orang ikut di dalam program itu harus 100 orang, mungkin nanti saya akan membuat koordinasi atau minta bantuan komunitas saya. Nah, kalau itu pertanyaan saya yang berikutnya. Bagaimana Bapak mendefinisikan peran wali kelas membantu dalam pelaksanaan aktivitas? Kalau misalnya wali kelas kemudian harus datang setiap kali Bapak ada program, bagaimana Bapak akan membentuk JP mereka? Untuk komunitas wali kelas sebenarnya tidak setiap ada aktiviti dia ikut, tidak bisa. Bagaimana dengan aktivitas yang Bapak yang satu soal tadi? Mungkin kembali lagi ketika di dalam pelaksanaannya salah satunya wali kelas itu tidak secara langsung ikut di dalam. Misalkan saya menanyakan wali kelas aktivitas yang dilakukan itu, menanyakan anak-anak murid ini hari ini bisa nggak ya mengikuti aktivitasnya. Kalau bisa, oke, berarti itu salah satu membantu saya untuk memastikan anak murid kehadiran dia itu seperti itu. Oh, ternyata ada kelas nih, bisa satu hari ini siapa bisa ya yang hari ini mau les. Oh, ternyata saya dapat informasi info. Nah, itu salah satu cara wali kelas dan nilai yang lain. Jadi kalau misalnya ada anak sudah beres, kalau katakan ada 30 anak, kemudian Pak Samun merasa setelah dewan, Pak Samun merasa bahwa saya kayaknya nggak bisa handle kelas itu sendiri. Kemudian gimana? Oke, baik. Karena kita sudah niatnya dari awal sudah fokus dengan 4 ini, ya secara basic saya harus sudah punya itu semua dengan secara kesulitan dan tantangannya. Nah, pasti saya sudah ready dengan apa yang ada di sana, karena yang menjadi model utama di dalam mereka nanti itu ya saya sendiri. Pas itu berapa jumlahnya saya harus siap. Kalau Pak Samun sudah bisa setting minimal, berarti Pak Samun harus bisa setting maksimal. Ini bukan hanya tergantung pada apakah program ini berjalan atau tidak, tetapi tentang manajemen kelas dan manajemen Bapak sendiri. Mungkin itu sebagai masukan kepada saya untuk membuat nanti jadwalan berjumlah berapa. Itu terima kasih. Oke, tadi is tidak. Iya. Dan sama sekali. Pak. Harapannya bisa, harapan saya satu anak murid itu memilih dulu satu kan, tapi nggak ada memilih misalkan basket sama sekali. Ya kan salah satu cara saya untuk memberikan sehat dan baik itu dengan tempat ya kalau memang tidak ada bisa basket, ya kita jalankan yang ada yang ketiga tadi. Jadi kita tidak paksa harus ada basket tidak. Ya kalau memang tidak eksekusi, tinggal nanti pengaturan lini masanya program nanti. Mereka nanti bisa contoh memberikan masukan, ternyata hari ini nggak bisa loh satu karena ada liburan ini itu. Nah, contoh tadi bagaimana dengan wali kelas, jadi tidak harus setiap saya praktek mereka ikut, tidak
mungkin dengan kampanye saya di dalam belajar apa? Bukan kampanye, mungkin yang dipikirkan masih itu nih, kampanye di dalam belajar saya, karena materi yang saya berikan ini materi yang sudah di dalam olahraga. Mungkin saya memberikan, supaya lebih nambah lagi skillnya atau lebih manfaat lagi, yuk itu kurang ini. Harapannya segitu. Itulah tantangan saya sebagai instruktur guru olahraga, meningkatkan dengan mereka. Minimal harus olahraga. Mungkin di luar sana dia nggak olahraga. Kita sekolah kita IPK menambahkan itu. Yes. Ya kan, mereka ada satu orang itu berapa? Kita sudah diskusikan. Gitu ya, Miss. Oke, karena keterbatasan waktu untuk lengkapnya, saya minta dan sangat teman-teman untuk isi survei yang tadi sudah dari sana. Mungkin survei, kritik dan saran. Tadi sudah ada di boleh dari HP juga. Oke, boleh nanti. Oke. Saya kasih waktu 3 menit. Tapi dari sudah lupa. Apa? Sesuai dengan jadwalnya. Kita kan jadwal bisa desain, Miss, karena ini belum final, ini masih semacam perencanaan. Dari ini masih nyambung, masih rencana, karena kita harus lihat dulu persediaan lapangan, terus nama Miss, nama teman-teman semua. Oke. Nama sesuai dengan aturan Miss. Nggak pakai ini kan, maksudnya dulu nggak pakai gelar kan. Oke, pribadi dulu. Naik aja deh, nanti kalau bingung sama dia. Pusing kan. Oke, teman-teman, ini tidak ada tidak ada unsur nanti harus begini saya tidak, cuman ya sebenarnya apa yang dari saya berikan ini ya pun boleh isi. Nanti ini sebagai bakat saya nanti ketika saya berjumpa dengan teman-teman di dalam belajar itu, saya memberikan apa yang terjadi di sekolah saya sebelum khususnya kita bisa dikisi. Ini naik dong. Ini pertanyaannya tuh kalau bahasa Indonesia ya. Ada nggak usulan untuk penyempurnaan tujuan program ini? Ada. Dan sudah tadi. Kalau misalnya kalau ada Ya harus ada. oke, mungkin kalian ada kalau ada silakan ditulis tadi ada ini ya. Kalau ada kalian tadi saya sudah bahas soalnya, jangan sampai pertanyaan itu ada kalimatnya di mana? Ini siapa yang bikin siapa? Jangan bilang Pak Saud ya. Pak Saud lagi ya. Saya minta pendapat dulu juga nih. Ya, Oh. kan kita membayarkan. Nah, ada sebuah teknologi sebutannya temuan. Oh ya, Dan seterusnya. mungkin itu ya itu. Salah satu kritikannya boleh itu harusnya ini. Tapi yang pasti teman-teman semuanya, inti di dalam yang dari saya sampaikan itu kan ada beberapa foto, ada latar belakangnya bagaimana, terus tujuannya, capaian langkah-langkah, struktur dan format tadi, kemudian kapasitas yang punya, rencana evaluasi dan penanganan. Karena dalam momen itu yang mungkin saya minta dari teman-teman dimasukkan.
mau